Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah, pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini mau beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ya, berbicara Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Tampil Beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lihat dulu apa evaluasinya untuk minggu ini. 1. Siapakah yang membantu melengkapi Saulus dan Barnabas di Siprus? 2. Siapakah gubernur di Pulau Siprus? 3. Apa nama lain Bar Yesus, penyihir dan nabi palsu itu? 4. Apa yang dilakukan Saulus pada Bar Yesus dan apa akibatnya? Nah, diisi anak-anak setelah mendengarkan cerita ini. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah anak-anak, ini adalah Ananias yang dipakai Tuhan untuk mendoakan Saulus sehingga Saulus yang buta dapat melihat. Inilah cerita minggu kemarin anak-anak. Dan sekarang Saulus mulai memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengampuni segala kejahatannya. Dan saat ini Saulus bertemu dengan seorang yang cinta Tuhan, yaitu Barnabas. Inilah jemaat Tuhan. Mereka mau berkumpul, berdoa bersama-sama. Mereka juga berdoa puasa. Supaya apa anak-anak? Supaya mereka tahu kemana Tuhan pimpin untuk memberitakan
Injil Tuhan saat ini. Dan ternyata anak-anak, mereka mendapatkan satu hikmat untuk memberitakan Injil Tuhan, yaitu ke Pulau Siprus. Inilah mereka. Akhirnya jemaat Tuhan mengutus Saulus dan Barnabas untuk berangkat ke Pulau Siprus. Dan mereka ditemani oleh Yohanes. Yohanes ini adalah keponakannya Barnabas. Dan mereka belayar. Pulau Siprus tidak terlalu jauh. Inilah petanya. Setibanya mereka di pulau itu, mereka ke Salamis. Mereka mencari rumah ibadat dan ketemulah rumah ibadat orang Yahudi di sana. Dan Saulus memberitakan Injil Tuhan dengan begitu semangatnya, meyakinkan jemaat-jemaat di sana bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Nah, setelah memberitakan firman Tuhan anak-anak, mereka terus mengelilingi seluruh pulau itu dan sampailah di daerah Pafos. Di Pafos inilah Saulus bertemu dengan gubernur Pafos, yaitu Sergius Paulus. Dan Sergius Paulus ini adalah orang yang sangat pandai. Maka setelah dia melihat atau dia mendengar ada Saulus di sana yang hebat dalam memberitakan Injil Tuhan, maka dia diundang. Dan inilah Saulus yang diundang. Lalu Saulus menjelaskan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah anak-anak, ketika Saulus sedang menjelaskan firman Tuhan, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, "Hai, Bapak Gubernur, jangan percaya sama orang ini. Jangan percaya, orang ini udah gak benar. Kita berarti gak bisa lagi menyembah Dewi Venus kalau kita mendengarkan cerita dia." Siapa anak-anak orang ini? Dia adalah Bar Yesus atau nama lainnya Elimas. Dia orang Yahudi anak-anak, tapi dia seorang penyihir dan nabi palsu. Dia tidak suka dengan Saulus yang menceritakan tentang jalan Tuhan, menceritakan tentang Yesus. Dia merasa terganggu anak-anak dan dia teriak-teriak, berusaha menghalang-halangi mereka. Dikatakan, "Udah salah-salah, jangan percaya Bapak Gubernur, jangan percaya dia." Akhirnya anak-anak, Saulus merasa terganggu dan diusirlah dia. "Hai iblis, kenapa engkau membelokkan jalan Tuhan? Dalam nama Yesus engkau pergi." Nah anak-anak, dengan teguran Saulus itu, Bar Yesus akhirnya menjadi buta dan dia tidak dapat melihat beberapa waktu lamanya. Dan dari peristiwa ini anak-anak, Gubernur Sergius Paulus akhirnya menjadi percaya. Dia lebih percaya firman Tuhan daripada percaya kepada ramalan si tukang sihir itu. Dan di pulau inilah Saulus berubah namanya menjadi Paulus. Oh, okay. Thank you so much. I didn't know. I didn't notice it. Yeah, you dropped it right over here. Are you homeless? Yeah, I am. And you actually gave all the money back to me, Yeah, and you needed it. I do need it. Yeah, but you know, giving back is what you do. You don't Alright. steal from people. You give back to what they, you know, their belongings. All I right. don't steal. Just So, because you gave it back to me, I'll give you something as a gift. really, Yeah, I appreciate that's it. for you. Thank you, buddy. All right, buddy. What's your name? Jay? Nice meeting you. You're a great person. Thank you. Thank you for giving it back to me. Thank you.
Nah anak-anak, dari cerita hari ini kita tahu kuasa Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan telah diberikan pada Paulus dan kita supaya kita tidak jatuh dalam jebakan iblis. Seperti video tadi anak-anak, ia tidak mengambil uang untuk dirinya. Dia tidak terjebak di dalam dosa dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Coba bayangkan, jika ia tidak jujur, maka ia terjebak oleh si sang iblis dan tidak bisa jadi berkat bagi orang-orang lainnya. Maka kita perlu hati-hati, minta kuasa Tuhan supaya kita tidak terjatuh di dalam jebakan iblis. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dari hari lepas hari. Dan biarlah kami boleh menjadi orang yang taat kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.